Pemimpin camp memanah Tuan Song dan mengambil surat tersebut. Untungnya Chun Sam datang dan memukul pemimpin camp dari belakang. Chun Sam terlihat sangat marah ketika melihat tuannya terluka, namun saat itu Tuan Song menghentikan Chun Sam karena pemimpin camp adalah saksi penting dalam insiden pembunuhan Pangeran Hui. Setelah beberapa saat, Dain membaca surat yang selama ini mereka cari yang bisa membuktikan bahwa Pangeran Hui bukanlah seorang pengkhianat. Melihat Tuan Song tak sadarkan diri, Chun Sam yang panik berlari untuk memanggil tabib. Untungnya dalam perjalanan ia bertemu dengan Ibom yang masih berada di gunung tersebut. Mereka lalu kembali menangkap pemimpin camp dan segera membawanya ke gudang penyimpanan beras. Di sana Tuan Song diobati oleh tabib. Tak lama kemudian Ibom pamit pergi dan meminta Dain agar menyampaikan pesannya supaya Tuan Song tidak mengkhawatirkannya. Sementara itu, di istana, Tuan Kim mendesak raja untuk segera mengeksekusi Tuan Zhang. Akan tetapi, raja berkata ia akan mempertimbangkan dahulu keputusan eksekusi tersebut. Walaupun merasa kesal, Tuan Kim menyampaikan berita itu kepada Tuan Zhang yang berada di dalam penjara. Kembali lagi ke Tuan Song yang kembali tersadar setelah kondisi tubuhnya sedikit membaik. Karena tak ingin membuang-buang waktu, ia pun akan segera pergi ke Hanyang dengan membawa pemimpin camp. Sebelum pergi, Tuan Song meminta pemimpin camp agar bersaksi di depan raja untuk menebus semua dosanya karena telah melakukan kejahatan. Sementara itu, pria pandai besi baru mendapat kabar bahwa gubernur telah tewas. Rupanya, kabar tewasnya gubernur sengaja disembunyikan oleh pemerintah supaya tidak menimbulkan kekacauan. Rombongan agen rahasia yang membawa pemimpin camp terlihat sedang beristirahat dalam perjalanan menuju Hanyang. Tuan Song yang baik hati ini memberi minum si pemimpin camp dan memperlakukannya dengan baik, walau sebelumnya pemimpin camp telah berusaha membunuhnya. Sehingga kebaikan Tuan Song pun membuat pemimpin camp sedikit tersentuh. Beberapa hari kemudian di istana, raja akhirnya memutuskan untuk mengeksekusi Tuan Zhang. Lalu Tuan Zhang pun dibawa ke tempat eksekusi yang telah disiapkan. Ketika Tuan Zhang hampir saja dipenggal, secara mengejutkan Tuan Song datang sehingga membuat Tuan Kim dan putranya terlihat sangat ngajenghok. Karena mereka mengira pemimpin camp telah berhasil membunuh Tuan Song. Tak lama kemudian, raja mendatangi tempat eksekusi. Di sana, raja bertanya bagaimana bisa Tuan Song masih hidup, sedangkan sebelumnya raja menerima surat bunuh diri yang disampaikan oleh putra Tuan Kim. Lalu saat itu Tuan Song menjelaskan bahwa semua adalah rekayasa putra Tuan Kim yang telah menjebak dan berusaha membunuhnya. Tak hanya itu, Tuan Song juga mengatakan kalau putra Tuan Kim telah memerintahkan pembunuhan Gubernur Jola. Kemudian setelah beberapa saat, Dain memperkenalkan dirinya kepada raja, berkata bahwa dirinya adalah putri Pangeran Hui yang bernama Yongxin. Ketika semua orang terlihat tidak mempercayainya, Tuan Zhang menegaskan bahwa Yongxin benar-benar putri Pangeran Hui yang diasuhnya setelah Pangeran Hui tewas. Lalu saat itu Yongxin terlihat memberikan surat rahasia kepada raja yang membuktikan bahwa ayahnya bukanlah seorang pengkhianat. Yongxin juga menjelaskan bahwa saat itu ayahnya mendapat perintah dari mendiang raja agar membentuk pasukan untuk menghentikan serbuan kapal asing dan para perampok. Raja pun seolah tak percaya dengan apa yang telah terjadi. Ia bertanya kepada Tuan Kim karena dulu Tuan Kim yang telah memfitnah Pangeran Hui. Karena Tuan Kim tidak menunjukkan penyesalan, Tuan Song lalu segera menceritakan kejadian yang sebenarnya kepada raja. Scene kemudian flashback ke masa lalu. Rupanya saat dalam perjalanan pengasingan, gubernur sengaja membuat Pangeran Hui berhenti dan menyuruh pasukannya untuk pergi duluan.
Tak lama kemudian, pemimpin camp datang dan membunuh Pangeran Hui. Gubernur yang tidak tahu pemimpin camp akan membunuhnya terlihat panik dengan kejadian tersebut. Setelah tubuh Pangeran Hui dilemparkan ke jurang, pemimpin camp mengancam gubernur dan menyuruhnya untuk tutup mulut. Lalu saat malam tiba, si gubernur memeriksa mayat Pangeran Hui dan menemukan surat tersebut. Tuan Kim yang terus menyangkal dan menuduh Tuan Song telah memfitnahnya, akhirnya tak bisa berkata-kata ketika Tuan Song menyuruh Chun Sam masuk dengan membawa saksi. Tuan Kim dan putranya terlihat sangat cemas saat melihat pemimpin camp berada di sana untuk bersaksi. Kemudian Tuan Song menyebutkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh pemimpin camp atas perintah putra Tuan Kim. Pemimpin camp yang sebelumnya telah sadar setelah diperlakukan dengan baik oleh Tuan Song akhirnya bersaksi membenarkan semua tuduhan itu sehingga membuat Tuan Kim tak bisa melakukan apapun. Setelah pemimpin camp mengaku, Tuan Song lalu meminta raja untuk menghukum Tuan Kim dan putranya. Kemudian tanpa ragu sedikit pun raja segera memerintahkan penjaga untuk menangkap mereka. 김병건과 김만희를 추파하라! Singkat cerita, raja berterima kasih kepada Tuan Song dan Yongsin karena tidak menyerah dalam mengungkap kebenaran. Status Pangeran Hui sebagai pengkhianat pun kini dicabut serta posisi Yongsin sebagai anggota keluarga kerajaan akan dipulihkan. Setelah berhasil menyelesaikan misinya, Yongsin dan Tuan Song berpisah. Sebelum berpisah, Tuan Song yang memandang tinggi status Yongsin berpesan supaya Yongsin menggunakan posisinya untuk menolong orang lain. Esok harinya, rumah Tuan Kim digeledah atas perintah raja. Di sana, para petugas menemukan Tuan Choi yang berada dalam kondisi diikat di sebuah gudang. Sedangkan Tuan Kim dan anteknya dijatuhi hukuman pengasingan. Tak hanya mereka, putra Tuan Kim yang sudah berusaha membunuh agen rahasia akan dihukum dengan hukuman penggal. 차명에 처한다. Tuan Kim terlihat sangat histeris ketika melihat putra kesayangannya dibawa dari penjara. Lalu setelah putranya dipenggal, Tuan Kim pun dibawa ke pengasingan. Di sisi lain, Ibom dan Sun E terlihat bahagia karena kini orang-orang di desanya tidak kelaparan setelah Tuan Song berhasil menyelesaikan misinya. Sementara itu, Tuan Song diberi hadiah rumah baru oleh raja yang membuat Chun Sam terlihat sangat senang. 성은이랑 가까웁니다. Suatu hari, raja memerintahkan Tuan Jang agar mencarikan pengantin pria untuk Yongsin. Tuan Jang pun sibuk mencari pria terbaik dengan dibantu oleh Tuan Song. Tuan Song terlihat merekomendasikan seorang pria yang menurutnya sempurna. Akan tetapi ketika Tuan Song mengetahui pria itu akan dipilih untuk pengantin Yongsin, Tuan Song segera bertindak dengan menjelek-jelekan pria tersebut. Di sisi lain, Ibom dan Sun E terlihat sangat cemas ketika melihat gubernur baru datang ke Provinsi Jola. Rupanya pria ini adalah orang yang dahulu memburu mereka. Tak hanya Ibom, ternyata teman-temannya juga sudah mengetahui sifat buruk si gubernur baru yang selalu membuat rakyatnya menderita. Baru juga sampai di Provinsi Jola, si gubernur yang bernama Tuan Bion ini memperlihatkan kekejamannya. Ia memukuli seorang pria hanya karena pria itu tak mendengar pengumuman kedatangannya. Ibom yang tak tahan melihat perlakuan kejamnya itu berusaha menghentikan Tuan Bion, namun akhirnya ia dan Sun E melarikan diri karena dikenali oleh Tuan Bion. Suatu malam, Tuan Song dan Yongsin terlihat sedang berjalan bersama sambil berbincang. Saat itu, Tuan Song meminta agar Yongsin tetap bersamanya walaupun misi yang mereka kerjakan sudah selesai. Yongsin merasa sangat senang mendengar hal itu, kemudian mereka pun melakukan kise.
Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan kelanjutan kisah mereka, jangan lupa like, komen, and subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gomawo, bye-bye.